Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4, Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Batam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tugas mata kuliah perancangan sistem terpadu, dengan topik yang kami angkat yaitu perancangan toolbox multifungsi. Selanjutnya, kami memiliki anggota 7 orang, yaitu saya sendiri, Aditya Rifadi, yang kedua Arya Maulana, yang ketiga Khairul Maulana, yang keempat Cut Jihan Mutia, yang kelima Fadian Eri Alfareza, yang keenam Zainul Abror, yang ketujuh Weldy Aprila. Produk kami ini dilatar belakangi, yaitu toolbox merupakan salah satu alat bantu utama yang digunakan oleh teknisi atau operator dalam aktivitas perawatan dan perakitan. Secara umum, toolbox berfungsi untuk menyimpan dan mengorganisasi peralatan kerja agar mudah dijangkau saat dibutuhkan. Namun, pada praktiknya, masih banyak toolbox konvensional yang bersifat statis dan belum memenuhi kebutuhan ergonomi serta mobilitas pengguna. Pekerja seringkali harus membawa toolbox dari satu area ke area lain tanpa dukungan roda atau pegangan yang ergonomis, sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan menurunkan efisiensi kerja. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini, rumusan masalah kami ada tiga. Yang pertama, bagaimana merancang toolbox multifungsi yang ergonomis, portable, dan ramah pengguna bagi industri kecil menengah. Yang kedua, bagaimana menerapkan sistem roda dan handle yang mendukung mobilitas tinggi tanpa mengurangi kekuatan struktur produk. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan sistem pencahayaan otomatis yang hemat energi dan beroperasi hanya pada kondisi penggunaan aktif. Tujuannya di sini adalah, yaitu proyek ini menghasilkan desain toolbox multifungsi ergonomis yang dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Khairul Maulana, NIM 221108 akan menjelaskan desain dari produk kami. Ya, bisa dilihat desain toolbox kami ini menggabungkan fungsi penyimpanan, mobilitas, dan duduk ergonomis. Fungsi penyimpanan kami terdiri dari tiga laci. Untuk perencanaannya, laci pertama dan kedua itu model tarik, laci ketiga itu model geser. Dan untuk mobilitas, ini toolbox kami mudah dibawa kemana-mana dan diassembly bongkar pasang full, bongkar sampai habis. Karena kami tidak ada pengait yang mati, kami full memakai kunci L. Dan kami juga ada tempat duduk yang ergonomis. Jadi sembari menyimpan toolbox atau mengambil toolbox, bisa juga menjadi tempat duduk. Jadi sangat sangat berguna bagi operator teknisi dan tidak harus operator teknisi, pada manusia pada umumnya dan lain-lain. Jadi untuk dimensi 38 cm, kurang lebih panjangnya, lebarnya 30 cm, dan tingginya 60 cm. Desain toolbox kami terdiri dari tiga laci penyimpanan seperti yang saya jelaskan di awal. Bagian atas dilapisi busa duduk untuk fungsi kursi, jadi lebih empuk lah. Dan rencananya akan memakai lampu LED otomatis menyala ketika penutup dibuka. Tapi itu masih perencanaan. Tapi mungkin akan direalisasikan karena kami untuk kerangkanya kami full memakai aluminium profile dan bodi dan lacinya memakai full akrilik. Sebenarnya tanpa pakai lampu pun bisa kalau ada pencahayaan yang cukup atau ada sinar matahari kan tembus itu akrilik clear. Kami memakai akrilik clear tebal 5 untuk lacinya dan bodinya akrilik tebal 3 dan belakang buat handle covernya itu bracketnya kami memakai aluminium juga. Begitulah kurang lebihnya. Dan untuk roda mudah dilepas menggunakan sistem pin kunci, bukan pin kunci. Kami full memakai stainless kunci L. Jadi full bisa dibuka pasang assembly dengan mudah full semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Eri Alfareza dengan NIM 2211077. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami memilih produk Toolbox ini.
karena ditemukan bahwa di lingkungan bengkel dan industri perawatan mesin, sebagian besar pekerja masih menggunakan toolbox konvensional yang tidak dilengkapi sistem mobilitas. Kondisi ini menyebabkan pekerja harus memindahkan peralatan secara manual dari satu titik ke titik lain, sehingga menimbulkan kelelahan, memperpanjang waktu kerja, dan berpotensi menyebabkan cedera otot akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Selain masalah probabilitas, posisi kerja yang sering dilakukan dalam keadaan jongkok dan membungkuk ini mengakibatkan beban berlebih pada punggung dan lutut pekerja. Di sisi lain, kondisi pencahayaan yang kurang memadai di berbagai area kerja juga menjadi kendala tambahan dalam efektivitas pekerjaan teknisi. Akibatnya, produktivitas kerja menurun dan waktu tidak produktif. Non-value added time meningkat. Selanjutnya, strategi penyelesaian permasalahan. Pendekatan berbasis pengguna user-centered design dikembangkan berdasarkan hasil observasi dengan teknisi bengkel untuk memahami kebutuhan nyata pengguna. Penggunaan ini memastikan produk yang dirancang benar-benar sesuai dengan aktivitas kerja dan kebiasaan pengguna di lapangan. Integrasi prinsip ergonomi dan lean manufacturing toolbox dirancang agar mampu meminimalkan gerakan yang tidak perlu, mengurangi kelelahan operator, serta meningkatkan kenyamanan melalui penyesuaian dimensi, duduk dan tinggi sesuai data antropometri. Prinsip lean manufacturing ditetapkan untuk mengurangi waktu tidak produktif. Penerapan konsep desain multifungsi dan efisiensi energi produksi difungsikan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan alat, tetapi juga sebagai kursi kerja dan sumber pencahayaan otomatis. Lampu LED hemat energi digunakan agar toolbox tetap efisiensi dan ramah lingkungan. Saya Zainul Abdor, NIM 2211066. Saya akan menjelaskan data yang digunakan. Yang pertama adalah data primer, yaitu observasi kebutuhan teknisi di bengkel industri kecil. Yang kedua ada data sekunder, yaitu studi literatur dari jurnal dan referensi tentang desain ergonomi, mekanisme roda, dan pencahayaan otomatis. Di sini ada 3 item. Yang pertama itu item 1 itu 62,5%, item 2 itu 25%, dan item 3 12,5%. Yang pertama di sini ada 3 tahapan. Yang pertama input, proses, dan output. Tahapan perbaikan, yang pertama itu perbaikan aspek mobilitas toolbox. Inputnya itu hasil observasi lapangan menunjukkan toolbox lama, sulit dipindahkan. Lalu data keluhan teknisi terkait kelelahan akibat mengangkat alat berat. Proses langkah perbaikannya itu ada 3. Yang pertama analisis kebutuhan pengguna melalui observasi. Lalu penambahan sistem roda swivel berpengunci dan handle tarik dari stainless steel. Yang ketiga simulasi pergerakan toolbox dalam CAD atau bisa menggunakan SolidWorks ataupun AutoCAD. Lalu output hasil akhirnya itu toolbox lebih mudah dipindahkan antar area kerja. Yang kedua, waktu berpindahan alat berkurang kurang lebih 30%. Sekian. Selanjutnya, pada perbaikan struktur dan kekuatan desain, terdapat input data material toolbox lama seperti plat tipis dan tidak stabil, dan pengukuran beban maksimum alat. Prosesnya yaitu pemilihan material besi untuk rangka dan akrilik tebal 5-6 mm untuk panel luar. Analisis kekuatan struktur dengan model CAD dan penyesuaian titik sambungan dan penguncian. Outputnya yaitu toolbox lebih kokoh dan tahan beban hingga kurang lebih 50 kg dan stabil digunakan sebagai dudukan kerja. Yang ketiga yaitu perbaikan aspek ergonomi, terdapat input data antropometri seperti tinggi duduk dan jangkauan tangan, dan observasi postur kerja teknisi saat jongkok ataupun membungkuk. Prosesnya yaitu penyesuaian tinggi total toolbox kurang lebih 45 cm agar sesuai tinggi duduk rata-rata, dan penempatan laci sesuai dengan jangkauan tangan. Outputnya yaitu posisi kerja lebih nyaman dan tidak membebani punggung. Resiko kelelahan otot menurun. Selanjutnya untuk input, proses, dan outputnya
Yang nomor 4, tahapan perbaikannya itu yaitu penambahan sistem pencahayaan otomatis. Pada inputnya, yang pertama observasi menunjukkan area kerja gelap di bawah mesin, dan yang kedua data efisiensi kerja menurun karena visibilitas rendah. Selanjutnya yaitu prosesnya. Yang pertama, integrasi lampu. LED 12 volt DC yang aktif otomatis saat toolbox dibuka. Yang kedua, pemasangan switch sensor, magnetik, dan kabel DC internal. Dan yang ketiga yaitu uji nyala pada kondisi cahaya yang rendah. Selanjutnya, pada outputnya, yang pertama visibilitas area kerja meningkat signifikan, dan yang kedua tidak perlu alat penerangan tambahan. Nomor 5, pada tahap perbaikan yaitu perbaikan tata letak dan aksesibilitas alat. Untuk inputnya, hasil usability testing awal menunjukkan waktu ambil alat masih lama. Pada prosesnya yaitu yang pertama, pengaturan ulang posisi laci berdasarkan frekuensi penggunaan alat. Dan yang kedua, yaitu pemberian label dan sekat akrilik internal. Dan yang ketiga, simulasi OPC untuk meminimalkan gerakan tidak perlu. Selanjutnya, pada outputnya yaitu yang pertama, pencarian alat menurun hingga 25%. Dan yang kedua, akses alat lebih cepat dan terorganisir. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana dengan NIM 2211013. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari produk kami. Rancangan toolbox multifungsi ini memberikan solusi praktis terhadap kebutuhan ruang kerja yang efisien dan ergonomis di lingkungan industri. Melalui inovasi roda lepas pasang dan lampu otomatis, alat ini tidak hanya meningkatkan fungsionalitas, tetapi juga memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna. Dengan dimensi yang kompak dan struktur yang kuat dari besi, toolbox ini layak dikembangkan ke tahap pembuatan prototipe untuk uji secara nyata di lingkungan kerja.